Berikutnya kata Allah, summa innakum ba'da dzalika lama yitun. Kamu tuh akan jadi mayit. Siapa yang jadi mayit? Kan tubuh. Paham ya? Paham? Nah, kan ada pertanyaan di sini. Terus kesadaran saya kemana? Kan itu. Kesadaran itu ruang. Kesadaran itu diam. Tidak pernah pergi kemana-mana. Persis seperti layar di bioskop. Ada film, gak ada film, layar tetap ada. Persis seperti langit. Ada awan, gak ada awan, datang dan pergi, langit tetap ada. Persis seperti laut, ada ombak, gak ada ombak, laut tetap ada. Itulah kesadaran. Jadi kalau begitu, diri kita yang sebenarnya tubuh apa kesadaran? Jadi sebenarnya ini tubuh ini hanya rumah bagi kesadaran. Karena kesadaran ingin mengalami pengalaman dalam satu siklus kehidupan di tubuh ini. Oke, perhatikan saya. Kita biasa tinggal di rumah yang luas. Kan baru terasa luasnya rumah kita itu kalau pernah tinggal di rumah yang sempit coba. Betul nggak? Nih rumahnya luas. Saking biasanya di tempat luas, tidak bersyukur dengan luasnya rumah itu. Lalu kita tuh tinggal di rumah yang sempit. Baru terasa kalau luas itu enak. Betul nggak? Kita akan tahu rasanya luas kalau pernah di tempat yang sempit. Jadi sebetulnya sang kesadaran baru sadar kalau dirinya tanpa batas. Justru ketika dia memasuki tubuh yang terbatas. Jadi kesadaran sedang mengalami pengalamannya sendiri di setiap siklus kehidupan. Asik kalau ngaji gitu. Mulai sadar sekarang. Loh kenapa saya dalam kehidupan harus kehilangan? Kehilangan itu hanya mengingatkan kepada kita betapa berharganya sesuatu yang ada pada kita selama ini. Karena kita tuh baru merasakan sesuatu adanya ketika tidak ada, bukan? Betul enggak? Iya. Tuh suamimu itu. Karasa geus eueuh mah. Ya, nu amak-amakan deui mah. Udah lanjutkan sini dulu ah. Summa innakum yaumal kiamati tub asun. Ini penting Bapak Ibu ngerti ini. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kebangkitan. Nah lihat sebetulnya ada dua kata yang penting ini. Yaumal kiamah tub asun. Beda katanya. Tapi di dalam bahasa Indonesia seolah-olah sama. Padahal kiamah itu berdiri. Kiamah itu berdiri. Kalau tub asun itu bangkit. Paham ya? Nah jadi ayat ini bukan cerita nanti. Bukan cerita nanti. Ketika kamu sudah mati, mati apanya? Tubuhnya, sadaran. Ya? Nah, kesadaran ada? Ada. Nah, kesadaran ini kan ingin melanjutkan pengalaman. Betul? Maka kesadaran ini menunggu. Itu namanya alam barzah, masa menunggu. Untuk mendapatkan tubuh baru. Bisa dari keturunan kita sendiri. Nah ketika sudah lahir lagi ini, masuklah ini. Melanjutkan perjalanan. Itulah dia kiamah. Berdiri lagi, tub asun dibangkitkan lagi. Terus menjalankan pelajaran. Nanti tidak layak lagi. Mati. Siapa yang mati? Tubuh. Ingat, yang bisa mati cuma yang pernah mati. Ingat ya, bukan yang hidup. Jadi kullu nafsin zaikatul maut itu bukan setiap yang hidup pasti mati. Atuh tekedah ayat-ayat. Betul nggak? Itu didangkalkan jadi luar biasa. Padahal itu dalam. Ini maksudnya. Kullu nafsin zaikatul maut. Satu artinya setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Merasakan rasanya mati teh kudu hirup atuh.
Biar aku nggak sepahe disuruh ngerasakan maut. Ngerti kalian itu? Setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Jangan sekarang terus. Sekarang aja kalian ikut saya. Ulangi. Setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Untuk apa kita merasakan rasanya mati ketika masih hidup? Supaya tahu mana yang mati, mana yang hidup. Makanya di ajaran leluhur Nusantara ada kata-kata bijak. Mati sajroning urip. Kita harus mati selagi hidup. Nabi Muhammad juga sudah mengatakan kata yang sama. Antal maut qoblal maut. Mut anta qobla mut. Kalian harus merasakan rasanya mati ketika kalian masih hidup. Itulah pentingnya ketemu guru yang waras. Yang bisa mengajarkan rasanya mati ketika masih hidup. Supaya tahu mana yang mati, mana yang hidup. Nah, kalau sudah tahu, oh ternyata diri sejatiku sesungguhnya tidak pernah mati. Makanya tidak takut dengan yang namanya kematian. Clear? Gimana? Sampai sini ngerti? Ya. Jadi hari kebangkitan tuh kapan? Apakah Bapak Ibu sudah mengalami hari kebangkitan? Sudah. Kalian itu sudah hidup mati. Sekarang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia di kehidupan sekarang. Jangan disia-siakan. Jangan sampai jatuh menjadi kholqon akhor. Menjadi ciptaan yang lain. Paham sampai sini? Bisa dilanjutkan? Ini udah masuk gak judul ini? Udah terasa ya? Terasa. Dibulak-balik sama saya supaya ngerti. Jadi sebetulnya kalian itu takut mati cuma gara-gara tidak punya pengetahuan mati itu apa. Itu aja sebetulnya. Ayah sih tambahna loba dosa. Bentar lagi ditambahin sama saya. Yuk kita baca dulu. Baca dulu ayat ini. Nih ya, saya besarkan ayat ini. Ini surat Al-Hijr. Surat ke-15 ayat 20. Nanti pulang ke rumah, tolong ya, punya Quran di rumah. Catat, surat ke-15 ayat 29 ya, baca. Ini perhatikan. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, yang mana? Yang tadi proses itu. Yang tadi saya jelaskan di Al-Mu'minun itu. Betul? Nah, sudah selesai itu penciptaan. Maka Allah bilang, dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Nah, jadi yang asalnya mati, si tubuh ini kemudian terhidupi oleh kehadiran ruhku. Ingat ya, yang hadir di sini ruh siapa? Ruhku. Ku di situ adalah Allah. Jadi yang masuk ke sini adalah ruh. Bagian dari dirinya. Kalau dirinya itu tidak pernah mati, masa bagiannya mati? Kahartos? Iya mah. Tak iya patauhidan teh nu kieu. Ngaji tauhid teh kieu lain maca la ilaha illallah 1000 kali nepi ka tunuh. Ngartin teu. Jadinya mendasok itu. Mun boga tasbih teh meniasa panggayana. Maca 1000 kali la ilaha illallah ditanya naon la ilaha illallah teh teuing. Pokona mah pahala jaga. Karunya ya. Karunya henteu. Karunya eta bodoh teh. Udah jadi domba wae sih eta mah. Maka ketika aku telah menyempurnakan, lihat, yang menciptakan tuh aku. Setelah aku menciptakan wadahnya, aku tiupkan ruhku. Nah, si wadah yang asalnya mati itu seolah-olah menjadi terhidupi oleh kehadiran yang maha hidup. Yang hidupnya tidak pernah mati. Clear? Jadi siapa diri sejatimu itu? Kan ruhku. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kan gitu. Disebut aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
sieun maot teh. Nah, dikubur sorangan. Pan teu karasa. Kan maot. Mun dikubur hirup-hirup sieun. Maraneh teh kumaha? Nu kitu wae teu kapikiran, ya Allah, mikiran naon. Ya ada kurang cerdas. Lanjut. Oke. Makanya Allah bilang nih di Quran surah Al-Mu'minun. Lihat saya semuanya. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Ini Allah ngasih jalan. Hebat Allah itu. Setelah kamu diciptakan tuh sempurna, ya. Kemudian ditiupkan ruhku. Nih. Kalau kamu ingin kenal kepadaku, kata Allah, kenali saja ruhku yang ada pada dirimu. Makanya Nabi Muhammad bilang, man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Kan kalian ingin kenal darah kalian, tadi keluarkan sadaya. Sakecret. Betul? Diteliti di lab tuh darah kita itu. Leukositnya sekian, trombositnya sekian. Macam-macam gula, kolesterol, tetek bengek. Teteknya udah banyak, tambah bengek lagi. Keluarlah hasil lab tuh. Saya mau nanya sama kalian, itu yang satu tetes dibawa ke lab itu cerita satu tetes atau cerita semua? Kan cerita KB semua. Makanya kalau ingin kenal kepadaku, kata Allah, kenali saja bagian dari diriku, namanya ruhku, sudah aku tiupkan kepadamu. Dia yang menghidupi kamu. Makanya orang yang sadar kan bilangnya juga, aku melihat ya dengan matamu, aku mendengar dengan telingamu. Ya tak? Kalau yang sadar nih, iya teh salah ladar ente. Gitu. Hayang nyiwit teu salah ladar wae. Hirup teh kitu-kitu wae. Itu ya. Lanjut ya. Nah, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan toroik, jadi torikot. Di Arab disebutnya torik, gancang orang Arab mah nyebut jalan teh torik. Makanya kalau kita menghalangi jalan, disamperin tuh sama si askar, torik, itu. Dor ieu mah balik ke lemur. Alhamdulillah cenah abdi teh mengaran ganti. Asalnya Agus jadi torik. Teu balik tah hajina si Agus. Dihajatan. Nah kan mana teh Agus ngaran teh. Nah balik ke Arab jadi torik. Saya teh didatangan malaikat. Tuh si Agus masuk ngabohong. Betul nggak? Sepuku disentakan ku polisi. Betul nggak? Ngahalangan jalan si Agus teh. Kan cenah sareurita. Ya mah lain keur Agus wungkul, keur Yati, keur Yeni. Mereka hartieun. Ya. Begitu. Jadi toroik itu bahasa Arab, jalan. Di sana cepat nyebutnya torik. Nah kemudian ada namanya torikoh. Nah, jadi torikoh itu sebetulnya ya sebuah cara yang diciptakan oleh para leluhur untuk menuju kepada Tuhan. Silahkan mau lewat jalan itu juga nggak apa-apa. Tapi harus ngerti, tuturut muning. Jadi muning, tuturut doma. Paham ya? Nah, jadi Allah tuh sudah menciptakan 7 buah jalan di mana? Di kamu. Allah mah hebat. Dia saking ingin dikenal, membuat jalannya. Makanya 7 buah jalan itu oleh leluhur kita disilokakan jadi siratal mustaqim. Darwe disebut rambut dibelah 7. Gitu. Ya. Damaraneh mah cerita rambut teh buuk. Dibelah 7 cenah disebitan, dibagi 7. Atuh kacida teuing sekeutna.
Disebut we jembatan Siratal, istilah jembatan di Quran nu aya teh Siratal Mustaqim. Baca di Al-Fatihah, Siratal Mustaqim itu Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat, jalannya Bani Israel. Nikmat tertinggi adalah mengetahui jati diri. Bertemu dengan Tuhan. Gitu. Kartos. Tak gitu ngaji teh. Rambut di belah 7. Rambut di belah 7. Ieu dunya cenah ieu akhirat. Rambut di belah 7. Eueuh gawe. Atuh lalabuh kabeh. Leutik teuing jambatanana. Sok sareuri weh. Yang sarikeun saha? Nah maka disengsarikeun diri teh. Ta eta. Disebut bodoh mangke ku batur nyeri hate. Maning yang sarikeun maneh. Maneh disengsarikeun teh. Heran katanya. Kalau dinasehatin sama saya malah seneng. Iya, kalau salaman kepala diginikan, ayo tolong dipukul. Da rumah saheuras meureunnan sirahna. Ya, pukul memukul tuh ada ilmunya. Kan dalam hadis kalau umur 7 belum sholat, pukul. Awas. Disebut budak teh saha. Anak itu bukan anak kecil. Anak tuh kamu yang belum tahu jati diri kamu. Makanya harus dipukul supaya bisa sholat. Siapa yang boleh memukul? Orang tua. Orang tua siapa? Orang tua spiritual. Bukan orang tua jasmani. Maka sapu deh. Sok nyanyahoanan marane mah. Asapang nyana. Nenggelan budak cenah bisa sholat. Mana yang keker budak teh sholat. Jadi agama teh jadi menakutkan. Betul enggak? Iya, da ieu mah perintah. Keheula perintah teh. Manya perintah nitah neungelan budak. Ya agama kumaha? Itu bahasa siloka. Harus dipahami lebih dalam. Kalau tahu mah itu semua bahasa tauhid. Prakteknya yang salah. Itu menimbulkan trauma tuh budak ditenggelan supaya sholat mah. Da maranehna ge baheula ke saumur sakitu pantes sarolat. Kan sarolat teh pada geus karolot tereh modar. Betul apa tidak? Hayang seuri ya. Ya lanjut dulu. Jadi Allah menciptakan 7 buah jalan. Ini siloka. Makanya 7 ini diabadikan jadi 7 kali tawaf. Siloka itu tuh. 7 kali mondan bari Safa dan Marwah, 7 batu melempar jumroh. Mun geus haji geus umroh teh, nguriling di Arab teh, can beres. Itu masih teka-teki kode siloka. Selanjutnya, ieu nu 7 teh naon? Di mana ayana? Nu mana jalan teh? Disebut jalan sajati Siratal Mustaqim teh nu mana? Tah, aya teh angeun keneh euy ti ditu. Lain sibuk nguruskeun gelar. Kabeh pelang diganti ka Pak RT. Pak RT punten. Itu KTP teh nganggo hajah atuh. Lalaki sarua teu balegna hayang haji deui. Haji hajat teh artinya pengunjung. Maraneh keur di ditu disebut haji hajat teh da keur jadi tamu. Biar geus barali ka dieu tamu keneh wae. Paham sampai sini? Nah, PR dari saya nih, temukan 7 jalan itu. Gak akan dikasih tahu, enak aja. Tapi udah dikasih nih kode-kodenya. Ya, kode-kodenya dikasih. Temukan 7 buah jalan itu. Kalau kamu menemukan 7 buah jalan itu, maka kamu akan bisa bertemu dengan ruhku, jati dirimu yang sesungguhnya. Saat itu kamu sadar kalau kamu bukan tubuh, bukan pikiran. Kamu melampaui segalanya. Kamu adalah kesadaran. Kamu tidak pernah mati. Kamu meliputi seluruh manusia. Inna rabbaka ahata binas.
Sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Tuhanku meliputi segala manusia, bukan hanya meliputi aku. Dari situlah munculnya cinta kasih. Tidak berani lagi merendahkan orang lain. Yang dilihat bukan tubuhnya. Yang dilihat adalah dia yang meliputi aku, meliputi dia. Energi universal yang sama yang meliputi seluruh bentuk. Orang tua kita meninggal, gak apa-apa. Itu berkah. Karena tubuhnya sudah sakit-sakitan, tidak berdaya lagi. Kan beliaunya mah aslinya tidak meninggal. Karena yang hidup tidak mati. Betul nggak? Masuk alam antara, alam barzah. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan. Nanti juga akan lahir lagi. Di tubuh yang lebih baru, lebih sehat. Bukannya bagus kalau begitu. Betul nggak? Mobil kamu udah mogok-mogok. Diganti mobil baru. Kan jadi pres lagi. Gitu aja. Masih takut mati? Alhamdulillah. Udah nepi ka dieu we lah, ngawasna. Oh ulah entong. Baik, lihat saya semuanya ya. Jadi ketika tubuh mati, kemana kesadaran pergi? Kesadaran tidak pernah pergi. Dia tetap ada. Makanya mati itu seperti portal. Kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita melanjutkan kehidupan ketika dibangkitkan lagi di tubuh ini. Nah itu yang kemudian digambarkan cenah ya, sing para cenghul tina kuburan teh. Maraneh mah percaya wae obrolan nu kitu. Paham sekarang? Sudah ti para cenghul, sudah kalian? Sudah. Dari kuburan. Betul nggak? Iya, sudah datang lagi di sini. Makanya banyak bersyukur. Jadi sumber cinta, sumber sukacita. Ya. Ya. Perhatikan saya. Kenapa ada orang yang sekarang sulit sekali? Mungkin dia pernah jadi orang kaya di kehidupan yang dulu, tapi dia tidak mau berbagi. Sehingga dari kehidupannya sekarang gak ada orang yang peduli sama dia. Itulah yang disebut dengan karma baik. Ada orang yang cuman menjalin silaturahim kemana-mana, selalu ada berkah. Ketemu orang ini ngasih berkah. Orang-orang itu adalah orang yang dulu yang pernah dikasih berkah sama dia. Dia mengembalikan kebaikan saat ini. Sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin di kehidupan yang akan datang, walal akhiratu khairul laka minal ula, kan begitu. Ya, hari kemudian itu harus lebih baik dari hari ini. Gimana caranya? Sok atuh, mumpung sekarang. Kebaikan itu tidak mesti dengan uang. Ya, bisa berkata baik aja udah bagus. Bisa menyarankan orang lain dengan cara yang baik, itu aja udah bagus. Gitu. Ya, ngasih contoh yang baik, itu aja udah bagus. Ya. Jadi pada dasarnya kehidupan dilakukan terus menerus. Siklus itu akan berlangsung. Gimana kalau bumi ini berakhir? Tenang aja. Di galaksi Bima Sakti aja yang kayak bumi ada 250 miliar buah. Planet yang kayak gini tuh banyak. Ya, bumi ini suatu saat hancur. Kan kesadaran tidak mati. Nanti kesadaran akan lahir lagi di planet yang lain, melanjutkan perjalanan. Gitu aja terus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kak Hartos? Jadi kemana kesadaran? Nggak pergi. Kesadaran tetap ada. Ya, ada film, nggak ada film, layar tetap ada. Jadi nggak ada yang pergi, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Ya, cuman tubuh ini karena sudah tidak terhidupi, maka kalau sudah tidak terhidupi, kan tubuh ini menjijikan. Harus diasingkan. Kemana? Ke tanah. Ada juga yang dibakar, ya sama aja menyatu. Malah lebih cepat. Macam-macam. Jangan usil sama tradisi orang lain. Semua punya cara tersendiri. Ya, gitu. Nah yang di tanah, yang dibakar semua juga kembali ke tanah. Dilarung ke laut, semua kembali ke bumi.
Dan ujung-ujungnya yang kembali ke bumi akan menjadi unsur-unsur bumi, jadi mineral bumi. Betul? Nanti jadi apa? Kan jadi tanaman lagi. Jadi jagong deui, jadi dituang deui tah. Ku jalmi. Betul? Pelukan lagi, jadi deui. Gitu aja terus. Kahartos? Nyata ieu teh hayalan. Sekali deui resep nu nyata nu hayalan. Oh, tos Robi aya nama. Ti iraha ibu teh geuningan Robi. Sesat Saiful Karim. Dibere nu nyata dibilang sesat. Hayangna teh nu dongeng wungkul. Betul enggak? Cobi. Mana ibu? Mending cerita Nabi Musa atau jadi Nabi Musa? Jadi, menjadi akan mengalami. Daripada cerita Ibrahim lebih gus menjadi. Oh baheula Ibrahim milarian Gusti. Tepang sarang bintang, tepang sarang bulan, tepang sarang panon poe. Kan gitu. Betul enggak? Gus nepi kadinya. Teu hayang gitu jadi Ibrahim. Ningali bintang, ningali bulan, ningali panon poe. Teu hayang gitu. Teu hoyong. Hoyong teu. Hoyong we heula. Nanti juga pasti kalau sudah ada keinginan kan sudah janji Allah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah waktu yang dijanjikan pasti datang. Wa huwa as-sami'ul alim. Karena dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Gitu kata Quran. Jadi kematian itu apa sebetulnya? Kematian itu hanya berakhirnya satu pengalaman kehidupan. Jadi gak apa-apa. Dalam hidup mengalami ini, mengalami itu pengalaman. Tidak ada yang buruk dalam hidup, gak ada yang buruk. Yang buruk itu penilaian. Ya, yang buruk itu penilaian. Benar salah, baik buruk, nah itu yang jelek. Itu pengalaman. Pengalaman tuh semuanya ilmu Bapak Ibu. Pengalaman pernah ditipu orang, gak apa-apa. Mengalami seperti itu rasanya, kaya jadinya. Betul gak? Jadi tambah waspada, ya kan? Gitu. Kadang-kadang perhatikan, ya. Kadang-kadang karya agung itu tercipta dari kanvas yang kosong. Kadang-kadang kita harus dikosongkan dulu. Harus bangkrut dulu, hilang dulu, macam-macam. Itu yang disebut dengan ketiadaan. Untuk memulai segala potensi kehidupan. Coba cerita sama orang-orang yang sukses. Kadang-kadang mereka juga dinolkan dulu oleh semesta. Dikosongkan dulu kanvasnya. Supaya apa? Supaya dia merenda, mencipta karya agung dari kekosongan itu. Paham ya? Gitu. Makanya kita harus kembali ke aci. Lain ke cireng. Balik ke aci. Mun balik dari ke aci mah masih banyak kemungkinan. Mau jadi cireng bisa. Cilok bisa. Cimol bisa. Mochi bisa. Ya, cilor bisa. Geus nepi ka dieu heula. Sok atutuluyan. Tapi kalau sudah jadi cireng, mau jadi cilok, susah. Jadi deterministik, jadi kaku. Makanya kalau kita mau merubah realitas fisik, jangan di situ. Saya sering mengumpamakan, saya tidak bisa mengubah huruf yang salah di layar ini. Tapi harus di komputer sumbernya. Nah, sumber semua realitas fisik itu adalah di sini. Di sini nih. Di program kita, pola pikir kita. Rubah pola pikirnya, nanti berubah dengan sendirinya. Jangan merubah di realitas fisik. Makanya kembali ke aci. Tuh. Ini kelihatan main-main saya bicara. Kembali ke aci itu kembali ke jati diri. Makanya ya bahan dasar kenapa namanya aci. Kan aci itu orang Sunda mah bilangnya saripati. Salah darah marane teh. Kembali ke aci, ke jati diri. Dari situ awal pembentukan. Jangan ngotak-atik realitas fisik.
Dah cireng mah hese, erek dirubah jadi cimol. Bisa, tapi jadi tepuguh. Betul nggak? Kau mau cireng dirubah jadi basreng, hese. Itu sudah deterministik, sudah begitu. Makanya dirubahnya di sini, di aci. Makanya kalau ingin merubah kehidupan, yuk balik dulu, pulang ke jati diri, ke acina diri. Karena di situ masih banyak potensi, masih banyak kemungkinan rek dijadikeun naon ge bisa. Atuh kumaha da abdi mah Yosua tos sakieu, tah eta. Dikirana hirup teh ayeuna wungkul. Ya kan? Ya teu naon. Kan akan berlanjut kehidupan itu. Tadi udah dibilang, ya ada film enggak ada film. Kan layar mah cicing we di dinya. Betul enggak? Sugan filmna beres layar ngaleungit. Nah, supaya gampang saya pakai ilustrasi. Jadi kesadaran tetap ada. Makanya kesadaran ini disebut hard disk kosmik. Tah malaikat rokib dan atid teh simbolisasi dari catatan kesadaran kita. Sadayana aya di dinya. Kakeheul, kanyeri, kapeurih, semua yang terucap dari kata-kata ini yang nyakitin orang, yang memfitnah orang, udah ada di situ. Dicatat semua di hard disk kosmik yang tidak akan pernah tertinggal karena dia sangat presisi. Semua catatan itu akan dipertontonkan di kehidupan selanjutnya saat kita dibangkitkan. Paham sekarang? Oke, ya. Jadi kesadaran itu apa? Kesadaran itu adalah ruang yang menyaksikan segalanya. Ulangi. Ruang yang menyaksikan segalanya. Perhatikan Bapak Ibu, ketika ada kejadian, tarik ke dalam. Ketika pikiran meracau, tarik ke dalam. Saya bukan itu. Coba, sederhana aja. Saat kita marah, sadar kita sedang marah. Bukan jadi marah itu sendiri. Nah itu menarik diri tuh. Loh kenapa saya marah ya? Nah yang menyadari saya marah itu kesadaran. Nah kalau dia semakin kuat, lama kelamaan ya pikiran, perasaan semua ada di bawah kendali kesadaran. Tuh Rama sudah ketemu Dewi Sinta. Hidupnya sejalan lagi, disebut Ramayana. Jalannya Rama. Rama itu diri kita. Yana itu jalan. Makanya orang Sunda resep mereka ngaran budak teh Yana. Mun teu Yana Yani. Betul enggak? Yani itu jalan. Tah, ce Yani namanya ngartos ayeuna. Ya? Di Jawa mah Yono. Aya Yono tadi dia. Ya, ya. Lanjut ya. Layar tetap ada walaupun film sudah berakhir. Clear? Jadi harus ingat tadi, komputer ini dimatikan, tetap aja data sudah tersimpan di hard disk. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, pola kerja komputer ini persis mengikuti pola kerja semesta bekerja. Jadi tidak ada yang tidak terinspirasi dari alam semesta. Semuanya dari alam. Semua meniru cara Tuhan bekerja. Termasuk AI. AI itu apa? AI itu hard disk kosmik. Sebetulnya setiap kita punya AI sendiri. Makanya kalau kita tanya ke sini ada data. Contoh, ya, ada orang di masa lalu yang pernah menyakiti, namanya X. Ketemu orang yang sama, padahal bukan orang itu. Kan langsung ingat sama si X itu. Hanya terpancing oleh, tuh memorinya ada, tidak lupa. Buktinya masih ingat, kan kepancing. Itu bukti bahwa data itu ada. Contoh ginilah, Bapak Ibu pernah kena pisau misalkan. Oh berapa tahun yang lalu. Begitu ada orang lain kena pisau, kita jadi ingat, oh saya pernah kena pisau tahun berapa gitu. Tuh datanya berarti ada. Di mana itu? Di alam bawah sadar. Jadi sebetulnya kita sekarang setelah tahu ini jadi lebih hati-hati. Oh jangan ada rasa kecewa, jangan ada menyesali keadaan. Jangan tersinggung dengan hal-hal yang sepele.
Jangan iri hati, jangan hasud. Karena itu semua tercatat di data dan balik pada kita sendiri. Kita akan menonton data kita di kehidupan yang akan datang. Ini penjelasan saya sudah sangat luar biasa. Sangat terbuka ini. Ya. Oke, lanjut. Semua yang datang pasti akan pergi. Betul ya? Sedangkan kesadaran pernah datang? Tidak, kan diam. Kan dia ruang. Ruang berlangsungnya semua kejadian. Yang datang dan pergi itu pengisi ruang, bukan ruangnya. Nah, kesadaran itu ruang. Makanya orang-orang bijak sering bilang, kesadaran itu non-lokal. Tidak bisa dibatasi oleh tubuh kita. Hebat ya? Jadi ruang kosong ini tidak kosong, Bapak Ibu. Semua mencatat semua yang terjadi. Kalau semua orang sadar aja ya, kan ini kayaknya nggak ada orang berantem, nggak ada orang memfitnah, nggak ada orang menghujat. Yang lucu kadang-kadang ya menggunakan dalil-dalil agama untuk merendahkan orang lain, lucu. Pakai gelar agama lagi, lucu. Makanya saya tidak suka pakai gelar-gelar agama, ya. Jadi jangan panggil saya Pak Ustadz ya, saya bukan Ustadz. Saya Saiful Karim aja, ya. Daripada dipanggil Pak Ustadz lebih bagus si Eta, we, ya. Kalau alergi dengan Saiful Karim si Eta aja. Semua yang datang pasti akan pergi, yes. Semua yang mati pasti pernah mati. Yang hidup tidak akan pernah mati. Jadi jangan menafsirkan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Atau maut mata hirup. Jadi artinya setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati ketika masih hidup. Aduh, luar biasa ya, di Nusantara mah udah ada. Itu yang namanya mati, ajaran mati sakjroning urip itu sudah dulu. Islam belum ada juga ajaran itu sudah ada. Keren leluhur kita. Jadi saya percaya kalau sekarang kode genetika di kromosom yang ke-13 ternyata terungkap di darahnya orang Indonesia. Ini yang ditakutkan dunia. Kenapa? Karena dari sini akan muncul orang-orang yang berkesadaran. Kejayaan leluhur kita sekarang sedang dibangkitkan. Sehingga di tahun 2026 ini diperkirakan lahirnya jiwa-jiwa yang berkesadaran dengan tubuh-tubuh yang baru. Ya, saya ngomong gak sembarangan. Ya, semua yang datang pasti akan pergi. Kesadaran tidak pernah datang dan pergi. Tetap diam dan abadi. Jadi diri sejati Bapak Ibu itu abadi enggak? Abadi. Seabadi ilahi. Kenapa? Karena diri sejati manusia itu adalah ruhku yang berasal dari dirinya sendiri. Kalau dia maha hidup, masa ruhku tidak hidup? Betul? Jadi Bapak Ibu setelah tahu ini, oh ternyata kita ini sebetulnya sedang mengalami berbagai pengalaman hidup. Dari satu siklus kehidupan ke siklus kehidupan berikutnya. Ya tentu saja Bapak Ibu ingin masa depan lebih baik. Dulu mah kerja keras, cari uang 1.000, sekarang mah biarkan aja uang nyari saya. Itu hanya bisa ditarik dengan kesadaran. Apakah itu bisa? Bisa. Saya udah membuktikannya. Semua itu jadinya gratis di semesta ini. Ya, jadi kalau kita masih kerja keras di semesta ini, ada yang salah. Kita hidup tidak sesuai dengan misinya Tuhan. Ya. Nah, jadi mati itu adalah pergantian pakaian bagi mereka yang menganggap dirinya adalah pakaian. Kenapa sekarang semua pelajaran spiritual selalu sadari nafas? Kan gitu? Coba perhatikan saya. Nafas itu kan dari sini. Asalnya diam. Masuk. Tinggal sebentar.
keluar. Antara masuk dan keluar tuh ada jeda tuh. Makanya sering orang mengatakan jeda antara napas masuk dan keluar itulah keabadian. Keabadian tuh ini Bapak Ibu, ini tuh gak akan hilang. Semua di sini hanya datang dan pergi, ini tetap ada. Makanya nanti Bapak Ibu akan melepaskan napas terakhir kemana? Kemana? Pergi gak ini? Enggak. Diam gak ini? Tuh. Semua yang datang pasti pergi. Yang diam mah tidak datang dan pergi. Karena dia adalah ruang. Ya. Jadi hidup bukan untuk mempersiapkan diri untuk mati, tetapi untuk menyadari bahwa kita tidak pernah mati. Ulangi ya. Jadi selama ini gimana hidup? Menyiapkan diri untuk mati. Menyiapkan apa Bapak Ibu? Bekal ya. Si timbal ya. Jadi hidup itu bukan mempersiapkan diri untuk mati, tetapi menyadari bahwa kita tidak pernah mati. Makanya coba Bapak Ibu sadari nafas. Ya, nafas itu kan hidup. Indikator bahwa hidup, betul? Nah, dari mana nafas? Coba perhatikan. Bukankah semua makhluk itu ngambil nafas dari sini? Mungkin ada yang mengira nafas itu oksigen, bukan. Oksigen mah hanya permukaan luarnya, lebih dalam dari itu. Kalau napas itu oksigen, harusnya setiap orang yang pakai ventilator gak mati. Buktinya waktu COVID, yang punya ventilator pada mati juga. Betul gak? Karena napas bukan oksigen, lebih dalam dari itu. Dia yang maha halus, yang meliputi segalanya. Oksigen mah cuman sarananya aja. Tetapi di balik itu ada energi yang ditransfer ke dalam kita lebih halus. Jadi oleh karena itu maka hidup adalah menyadari kesadaran setiap saat. Ya, nah saya tambahkan. Apakah cukup dengan punya pengetahuan yang tadi? Ingat ya, yang tadi saya jelaskan baru pengetahuan. Berikutnya Bapak Ibu harus mengalami. Kalau saya adalah sang hidup. Harus merasakan, menyaksikan dan membuktikan. Ingat ya, menyaksikan, merasakan dan membuktikan. Awas ya, jangan puas dengan pengetahuan. Oke, tapi dikasih pengetahuan gini aja sudah mulai. Oh, saya sadar. Ternyata saya yang sejati tidak pernah mati. Kenapa saya takut mati? Yang paling penting saya memperbaiki kualitas kehidupan saya. Saya harus lahir lagi, kehidupan saya lebih baik. Saya harus menerima semua apapun yang terjadi, biar seluruh utang-utang saya lunas. Di kehidupan yang akan datang saya tidak punya utang-utang lagi. Yang ada cuma kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Itulah swarga loka. Ya, gitu. Nah, mengapa banyak orang takut mati? Saya tadi kan bergurau. Ya memang seperti anak kecil. Anak kecil usia 3-4 tahun dimandikan, dibedakin. Kasih wangi-wangian. Anak kecil kan gitu ya. Kasih bedak, kasih apa? Kasih minyak kayu putih. Wangilah, wangi anak kecil ya. Taruh aja di halaman depan. Ibu balik lagi ke dapur masak. Anak udah pergi sama teman-temannya. Main di pematang sawah. Asalnya wangi jadi bau, asalnya bersih jadi kotor. Jujur ya, ini anak berani gak pulang? Gak berani. Kalaupun berani pulang pasti ke dapur. Betul gak? Iya, setelah bersih-bersih ke WC baru mau ketemu orang tuanya. Kira-kira begitulah gambarannya. Ya, kenapa banyak orang yang takut mati? Terlalu banyak dia tersesat dari jalan Tuhan. Terlalu banyak menentang Tuhan. Terlalu banyak menipu Tuhan. Yang ada dalam dirinya dia bohongi. Ya, ingat lihat saya. Seharusnya setiap orang itu tidak bisa berbohong. Kalau benar ketuhanannya, benar tauhidnya. Jadi kalau orang mengaku beragama masih korupsi, masih melakukan pengkhianatan, masih mencabuli muridnya, itu udah gak beres itu.
Tuhan yang ada dalam dirinya aja dia hianati. Paham ya? Oke. Yang kedua, takut akan siksa kubur. Karena gak ngerti. Dikiranya siksa kubur itu nanti. Padahal udah tersiksa sekarang. Ya, setik-setik nyeri hati, setik-setik kehel. Betul gak? Ya, batur nu beli mobilna, maneh nu riweuhna. Betul gak? Ternyata siksa kubur teh. Padahal udah ada, udah kasiksa di dia. Betul gak? Nah, lihat saya semua Bapak Ibu. Siksaan itu hanya akan terjadi ketika kita tinggal di ruang sempit. Sempit pengetahuan, sempit hati, sempit dada, tidak bisa lapang menerima apa. Ledakan kecil aja sangat berbahaya di ruang sempit, apalagi ledakan besar. Tapi kalau ruangnya sudah luas, ledakan besar pun tidak berbahaya. Jadi masalah kita sekarang ini harus meluaskan ruang supaya tidak terjadi siksa kubur. Paham? Ya. Apakah meluaskan ruang itu menambah berat badan? Tambah hese ngalengkah. Betul enggak? Meluaskan ruang itu meluaskan pengetahuan, meluaskan cinta, meluaskan keadilan, meluaskan pengabdian, meluaskan kesabaran. Itu yang diluaskan. Nah, harusnya dari pengajian ke pengajian itu bukan tambah sempit. Harusnya tambah luas. Kalau Bapak Ibu ngaji ke Miskatul Anwar, pulang dari sini malah mudah menghakimi orang lain, eureun tong ngaji di dia. Tapi kalau pulang dari sini Bapak Ibu tambah luas. Pasangan mau bicara apa, dah biarkan aja, gak usah dilayani. Dah kalau nggak dilayani man kege capek. Berarti pulang dari sini itu bener tuh ngajinya, ya. Nah perlahan ya dari surga empernya masuk ke dalam dikit-dikit. Ya, perlahan aja. Tidak usah bergerak cepat. Yang penting bergerak maju. Saya kemarin menjelaskan catur ya. Nah si pion itu kan kerjanya selangkah. Kadang dia melangkah lewat jalan hitam. Lewat jalan putih. Kan papan catur mah gitu. Hitam dan putih aja. Betul nggak? Hitam putih. Tapi kalau dia sabar terus. Sampai di ujung sini bisa jadi menteri. Begitu jadi menteri, dia jadi gagah. Yang asalnya ngelangkahnya cuma kecil-kecil bisa nembak yang jauh, diagonal. Bisa nembak yang jauh secara lurus. Di pinggirnya bisa dimakan. Mundur ke belakang bisa. Gagah jadinya. Awalnya cuma pion kecil yang langkahnya kecil-kecil, gak apa-apa. Kalau sabar terus menerus lama kelamaan juga pasti jadi besar. Kenapa Bapak Ibu takut mati? Takut masuk neraka? Apa nges ayeuna oge? Kan jelas di Quran. Fa amal ladina syaku fa finar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Dan dijieun ku sorangan atuh neraka teh. Betul enggak? Tong init. Bisi macet. Apaan can init maneh teh? Nah manisieun eta ku macet. Ari begitu init mah ternyata teu macet. Jadi itu neraka itu diciptakan oleh pikiran sendiri. Betul enggak? Padahal can kejadian. Karena di depan kita itu pikiran terus dan ego, bukan kesadaran. Apa-apa jadi masalah. Coba perhatikan saya, ya. Kan ada orang omongan orang lain dipikirin. Padahal orang lain itu tidak membicarakan kita, tidak. Dia itu ya sedang membicarakan persepsi dia tentang kita, bukan tentang kita. Persepsi dia tentang kita. Kenapa mesti dibalas? Itu enggak? Da ibu teh cenah cek si anu oge pesek. Nah masih meneriwah. Betul enggak? Langsung ngaca. Oh nya geuning pesek. Cik atuh nu kitu mah tong dipikiran. Ya. Sekarang kita terus belajar untuk mengabaikan. Ya. Jadi diri sendiri. Jangan semua ditanggapi capek hidup itu, capek lelah. Neraka. Nah,
terikat dengan harta, keluarga, status sosial. Karena kita mengira nih, kalau kita mati itu berpisah. Karena kita menyangka diri kita tubuh. Padahal diri kita kan tidak mati. Leluhur-leluhur kita itu enggak mati. Bahkan bisa jadi bersama kita, bahkan bisa jadi masuk lewat aliran nafas kita. Bisa jadi. Kan sudah nyatu jadi energinya. Betul enggak? Bahkan ketika kita napas masuk, siapa tahu beliau juga ikut napas kita, bersama kita. Karena kita tidak punya pengetahuan, jadinya seolah-olah itu keterpisahan. Terikat pada harta, mohon maaf Bapak Ibu, punya harta banyak, tetapi tidak mau digunakan untuk berbagi. Betul enggak? Shock atau berubah sekarang mah ya. Nah selanjutnya, mengapa banyak yang takut mati? Ada ketidaktahuan akan keadaan setelah mati. Gak tahu. Udah saya jelaskan nih sedikit, walaupun baru pengetahuan. Apalagi kalau sudah mengalami. Ya, gak ada lagi rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa sedih. Yang ada apa? Cuman rasa damai dan bahagia. Dan itu yang kemudian menarik semua potensi-potensi yang sama dengan frekuensi kita. Datang mengalir ke dalam kehidupan kita. Damai menarik kedamaian. Kebahagiaan menarik kebahagiaan. Ketenangan menarik ketenangan. Coba, ketakutan menarik ketakutan. Kecemasan menarik kecemasan. Kesedihan menarik kesedihan. Jadi semua yang datang dalam kehidupan kita sebetulnya kita sendiri yang menariknya. Paham sekarang? Ada keterikatan emosi. Takut meninggalkan orang-orang yang dicintai. Aduh, mual bisa botram deui. Dasar tukang botram. Betul enggak? Bapak Ibu lihat saya. Semua yang dikumpulkan oleh semesta dengan kehidupan kita yang sekarang adalah orang-orang yang berulang kali pernah ngariung bersama kita di kehidupan yang dulu. Cuman berganti casing, berganti peran. Masih jiwa yang itu-itu saja sebetulnya. Cuman karena kita lolong, bonconong, tidak bisa melihat, seolah-olah yang datang ini adalah yang baru. Padahal itu adalah orang-orang yang dikumpulkan kembali. Kan botram lagi. Betul enggak? Betul? Dah hayang kieu cenah wajahna. Kan sudah dibilang di ayat tadi, akan aku jadikan khalqan akhar, makhluk yang lain. Ya, mungkin masih manusia wajahnya beda. Mungkin masih manusia perannya berbeda. Atau jatuh ke lembah kebinasaan. Makanya di Quran dikatakan, ya, barang siapa yang memutus hubungan dengan manusia, memutus hubungan dengan Allah, maka dia akan jatuh ke lembah kebinasaan. Salah satunya adalah dia bisa jatuh ke tubuh-tubuh yang lebih rendah. Makanya jaga persahabatan, jaga persaudaraan. Apalagi cuma karena masalah harta, masalah uang, ya Allah. Kadang-kadang ego tuh suka begitu ya. Masalah sedikit aja dibesar-besarkan. Tong wawuh seumur hirup tuh. Dikiranya begitu tuh benar. Padahal dia sedang menutup jalannya sendiri. Ya. Yang ketujuh, faktor psikologis dan trauma. Ya bisa jadi ada riwayat penyakit yang serius, gangguan kecemasan, ya. Iya, gering wae geus sakieu rasana, komo maot. Nah, bahkan ditakut-takuti, maot teh rasana kieu. Bari jeung manehna ge hirup keneh. Dipercaya tanu kitu. Betul enggak? Iya, cenah. Ya. Bapak Ibu, mati itu cuman melepaskan napas yang terakhir. Gitu aja. Ya, gitu aja. Pengen dilebihkan sama saya? Mati itu apa? Bapak Ibu sudah merasakan sekarang melepaskan nafas? Tuh, kitu ta rasana teh. Nafas masuk kitu rasana, nafas keluar kitu rasana. Asup deui kitu, keluar kitu. Tah nafas itu mati itu cuman keluar enggak masuk lagi. Kumaha rasana? Kitu we. Paham maksud saya?
Paham? Iya, wah diceritakan kieu. Jadi agama teh jadi nyingsieunan we. Ya. Biar lengkap pakai hadis ngajinya. Ini hadisnya dari Ibnu Majah. Ya. Ini yang menceritakan Siti Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka benci bertemu dengannya. Jadi bayangkannya dalam kehidupan sekarang ini, ya, kita tidak tahu cara bertemunya gimana. Tidak cinta pertemuan itu. Malah justru kita ini, ya, mengikuti orang-orang yang, nggak boleh ketemu Allah. Kan begitu ya? Nah, terserah. Kalau kita membenci pertemuan dengan Allah, ya Allah juga tidak akan mau ya bertemu dengan kita. Kan ayatnya juga di Quran surat Al-Ankabut ayat 5, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Di Quran surat Yunus ayat 7 ada kebalikannya. Innalladzina la yarju liqa'ana waradu bil hayati dunya wajma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar. Barang siapa yang tidak berharap jumpa dengan Allah, kata Allah di Quran, selamat tinggal dalam neraka. Neraka ciptaanmu sendiri. Apa sebenarnya neraka itu? Neraka itu keterpisahan kita dengan Allah. Tidak sadar kemanunggalan kita dengan dirinya. Ini yang dikatakan Rasulullah. Ya, nah kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kebencian bertemu dengan Allah itu karena benci terhadap kematian? Kata Rasulullah, kita semua membenci kematian. Rasulullah menjawab, bukan. Hal itu akan terjadi pada saat dia mau mati. Apabila diberitakan kepadanya dengan berita gembira bahwa dia akan mendapatkan rahmat Allah dan pengampunannya, maka dia suka bertemu dengan Allah. Dan apabila diberitakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan siksaan Allah, dia benci bertemu dengan Allah. Dan Allah benci bertemu dengannya. Jadi pelajaran agama itu harus di stop. Terutama yang menakut-nakuti. Seolah-olah Allah akan menyiksa, mengazab. Karena Allah yang Maha Welas, Maha Asih, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin mengazab, mengutuk hamba yang dicintainya. Azab dan kutukan itu berasal dari konsekuensi dari pilihan-pilihan kita sendiri. Jadi azab dan kutukan itu bukan dari Allah, tetapi diundang oleh kita, ditarik oleh kita dari perilaku kita sendiri. Kan Allah bilang, segala musibah bukan dariku, tapi itu adalah hasil dari kesalahan tanganmu sendiri. Hebat ya? Ini hadisnya biar lengkap. Ya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah nih ayat 94, ya, Allah berfirman, ya, katakanlah, jika kamu mengetahui bahwa kampung akhirat itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginlah kematian jika kamu memang benar. Ini di Quran itu malah dikatakan kematian itu harus diingini. Bagi siapa? Bagi yang sadar. Karena dia sadar bahwa kampung akhirat, apa akhirat? Masa depan. Betul enggak? Masa depan. Karena dia tahu ya, masa depan itu dibentuk oleh apa yang dilakukan saat ini. Ya. Jadi sebetulnya menginginkan kematian itu artinya dia tidak takut dengan kematian. Bukan hayang maut. Bukan. Kenapa ibu hayang maut? Caroge. Pika sebelen. Tuh. Nanti akan ketemu lagi caroge yang sama di kehidupan yang akan datang. Leuwih ti kitu. Matakan maning di bereskeun heula teh jeung si eta teh. Ya. Jadi di ayat ini yang namanya menginginkan kematian itu identik dengan tidak takut lagi dengan kematian. Karena apa? Percaya bahwa akhirat itu adalah bentukan kita saat ini. Yuk Bapak Ibu, makanya di sini
hari ini, seperti ini, sekarang. Yuk kita mulai. Ya, tidak boleh lagi ada orang yang terluka oleh kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya oleh tindakan kita. Mau nggak saya ajak jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber cahaya. Yuk, mulai dari yang kecil di rumah. Mulai dari yang kecil di rumah. Ya, kalau kalian gendong cucu, cucunya nangis, ada masalah tuh. Ya, eta incu wae digendong ku maneh mung. Saha tuh maneh teh? Betul enggak? Ya. Kalau cucu dari kejauhan sudah manggil kakek, nenek, itu berarti beres tah iman teh. Ukur iman mah gampang make incu. Gak usah dihitung tahajudnya berapa rakaat, liur. Lihat aja, bagus atau tidak hidup kita, apakah kita dirindukan oleh orang-orang yang di rumah kita. Bagus tidak hidupan kita, kata Rasulullah, tanya tetangga kita, apakah mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita. Kalau tetangga rindu di rumah kita, itu tandanya kamu ahli surga. Yang dirindukan bukan rumahnya, yang dirindukan adalah yang punya rumahnya. Datang ke rumah, disuguhi, dimewahkan, diistimewakan, dimuliakan. Sahanu teu sono atuh pamik itu. Leres teh? Ieu mah dulur jauh datang ke daerah naon ka dia. Buang pinjaman duit. Eta gancang nu kitu maotna teh. Ya. Da segala di pikiran, ya. Gitu, dulur datang teh lain bunga. Ya mah kalau disangka nginjem duit atau didang nginjemna gitu naon hari ayam mah. Betul enggak? Masa tidak bahagia menolong orang yang kesusahan? Nih, uang kalau dipakai menolong orang yang kesusahan, uang juga bahagia. Dan kalau uang dibahagiakan oleh kita, perhatikan saya, itu uang pasti mencari jalan untuk datang ke tempat kita. Akan mencari jalan. Dia pengen datang ke rumah kita, betah. Tapi uang yang pernah dipakai untuk menyakiti orang lain, dia akan mencari jalan untuk pergi dari rumah kita. Jadi ini pengumuman ya buat yang tidak punya uang. Buah-buah eta duitnya teu betaheun di imah teh. Betul enggak? Iya ada eta, mun aya datang batur. Punten atuh Ibu, nyongkeun tulung 1 juta. Artos di mana? Abdi mah babora teu gaduh artos sakitu. Eta duit sakitu loba di bawah bantal. Tah eta teh duit teh bakal neangan jalan. Ya, isukna teh motorna katabrak. Sok aja perhatikan saya. Pasti cari jalan. Atuh tungtung nama duit di bawah bantal teh ka tukang ke bengkel. Betul enggak? Nabrak jelema deui. Tah si duit teh neangan jalan ke rumah sakit, tungtung nama da potong sukuna. Cok, percaya sama saya. Jadi uang aja perlu persahabatan dengan kita. Kita memperlakukan uang seperti apa? Sumber kebahagiaan atau sumber penderitaan? Banyak orang yang punya uang dengan kepelitannya, kekikirannya, malah justru dia kaya tapi malah justru banyak menyakiti orang lain. Harusnya kalau dia kaya, buka lapangan kerja. Biarkan orang lain sebanyak-banyak yang bekerja di dia. Kan asik. Jadi manusia yang berguna. Itu yang dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Tah jaga teh kumaha ayeuna. Isuk pageto teh kumaha ayeuna, Bapak Ibu. Masa kita mau mengulang peristiwa yang sama? Udah kejadian mah udah. Kita putus di sini. Terakhir dari saya. Masih takut kematian? Alhamdulillah. Berhasil berarti pengajian hari ini ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ketika kita sudah tidak takut lagi dengan kematian, karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa diri sejati kita tidak akan pernah mati, maka itu sudah cukup sebagai pengetahuan. Sebagai pengetahuan selanjutnya harus menyaksikan, harus merasakan, harus membuktikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.